menguasai dunia untuk dijadikan tunggangan ke akhirat. Marilah sama-sama kita perhatikan bagaimana tasawuf membayangi kehidupan Rasulullah. Mulai hidupnya dengan mempelajari rahasia dan hikmah alam dengan bersunyikan diri di Gua Hiro sehingga menjadi Rasul. Rasulullah sangat kuat bertahajud, beristighfar, berzikir, salat sampai bengkak kakinya karena lama berdiri qiyam. Rasulullah menangis karena takut Tuhannya. Rasulullah menunjukkan kepada Abu Hurairah rupa dunia yang kotor ini dengan contoh satu lopak yang bertumpuk-tumpuk bangkai manusia dan binatang dan barang buruk buangan. Semua ini terang dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengibaratkan dunia ini tidak pun bernilai ukuran seberat sayap nyamuk. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Aku di sisi orang-orang yang pecah remuk redam hatinya." Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar. Badannya berlarik bekas tikar itu di kedua lambungnya. Sampai menangis Sayyidina Umar Al-Khattab dengan kondisi Nabi itu. Dasar pembinaan pribadi yang luhur dengan ketaatan yang tinggi terhadap Allah Ta'ala ini telah diwariskan oleh sahabat-sahabatnya. Setiap seorang muslim pada zaman Rasulullah jadi abid dengan hidup cara tasawuf dalam kebugaran tabi alami. Sahabat-sahabat Nabi itu memandang dunia sebagaimana Rasulullah memandang dunia dengan rendahnya dan siap menghadap akhirat semata-mata karena Allah. Karena ringan dan murahnya nilai dunia ini, maka mudah saja dijijak dan diperbudak sampai mereka menguasai dunia ini, dan dengan dunia yang diperbudak itu mereka membeli dan berhasil memenangkan akhirat. Maka menguasai dunia untuk dijadikan tunggangan ke akhirat. Sekali-kali tidak ada kesempatan diberikan kepada dunia itu menaklukkan mereka atau mengatasi mereka. Karena itu mereka berhasil di dunia dan di akhirat, yaitu terus menang dalam jihad mereka. Abu Bakar saat beribadah karena takut kepada Allah sampai bernyawa seperti jantung terbakar. Ia membaca Al-Quran sepanjang malam, termakan makanan syubhat termuntah-muntah. Dalam satu peperangan Abu Bakar menyerahkan semua harta kekayaannya kepada Rasulullah karena memenuhi seruan jihad. Inilah jiwa tasawuf yang terpancar pada Abu Bakar Al-Siddiq, Omar putra Khattab yang menghancurkan kekaisaran Rum dan Persia, menguasai timur dan barat yang beradab zaman itu penuh dengan kekayaan harta dan perbendaharaan. Ia sering makan tidak berlauk, bajunya bertampal 12 tampal, lambat satu hari ke masjid sampai tertunggu-tunggu jamaah yang hendak beriman akan dia. Bertanya sahabatnya, "Mengapa lambat ya Amirul Mukminin?" Sahutnya, "Aku membasuh kain dan tunggu sampai kering, tak ada kain lain." Inilah ruh tasawuf yang menjelma melalui Omar putra Khattab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lebih lagi dari Sayyidina Omar wataknya. Suatu hari dengan penatnya dia keluar mencari upah tetapi tidak berhasil. Kapan balik didapatinya tersedia 3 biji kurma. Oleh kerana sudah sehari suntuk tidak makan, tetapi bila ia ingin menyuap kurma yang ada di rumah itu, teringat ia tidak tahu kurma siapa. Sampai istrinya Fatimah menjelaskan itu memang disimpankan untuknya. Baru ia hendak menyuap, tiba-tiba terdengar orang memberi salam dan berkata, "Saya orang miskin kelaparan. Karena Allah, ya Ali, berilah saya makanan."
Tidak jadi ia menyuap makanan itu lalu diberikan kepada si miskin itu. Kapan akan menyuap yang kedua? Terdengar lagi satu salam dan menyerukan, "Ya Ali, saya anak yatim. Karena Allah berilah saya makan karena sangat lapar." Tidak jadi dimakannya kurma yang kedua itu lalu diberikan kurma itu. Baru hendak menyuap yang ketiga, datang pula seorang pria. "Ya Ali, saya seorang yang merana. Karena Allah berilah saya makan." Tamar yang akhir itu terus diberikannya, tinggallah ia dengan kelaparan demi karena Allah. Pada hari wafatnya puluhan janda meraung menangis sampai gempar dan heran orang melihatnya. Bila ditanya kepada janda-janda itu, jawab mereka, "Tumbanglah harapan kami, putuslah ketergantungan kami, karena selama ini Alilah yang menanggung dan menghidupi kehidupan kami." Tegasnya dalam sulit, tidak dengan tahu siapa Ali menolong janda-janda itu. Ali miskin karena kesenangan orang lain. Inilah kemurnian tasawuf yang bergemilapan pada pribadi Imam Ali bin Abi Thalib. Abu Ubaidah bin Jarrah, pahlawan Islam, pembuka dunia baru mengembangkan Islam, jadi raja, amir di Syam, negeri yang mewah makmur dengan kekayaan. Sementara Umar mengunjungi Syam dan bila masuk ke istana tidak terlihat apa-apa benda kecuali sebuah pinggan dan sehelai tikar. Umar pun menangis karena kasihan dan sedihkan nasib Abu Ubaidah yang menderita dalam negeri yang mewah. Mengingat hal itu, Abu Ubaidah berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah Tuhan menangiskan nasib saya sedangkan saya telah menjauhkan dunia saya untuk membeli akhirat?" Generasi berikutnya terus mewarisi pesaka keluhuran budi dan ketinggian ubudiyah ini dengan melazimi dan mengekali wirid harian untuk mendapatkan warid. Imam Ali bin Husain radhiyallahu an, salat sunat sebanyak 1000 rakaat sehari semalam. Aulia Allah Daud Al-Toni tidak mengunyah makanannya tetapi direndamnya dalam air dan menelannya. Ketika ditanya kenapa ia berbuat begitu, ia menjawab, "Untuk menghemat waktu karena waktu itu saya gunakan membaca Al-Quran." Syekh Junaid Al-Baghdadi menegaskan, "Apa yang aku dapat dalam bidang kerohanian adalah melalui 3 hal. Pertama, menjauhkan dunia. Kedua, puasa. Ketiga, berjaga sepanjang malam." Beliau berkata lagi, kesufian itu adalah lari dari dunia menuju Allah dan berada selalu dalam ibadah. Carilah kesufian itu dalam diri sendiri. Sejarah wali Allah Abu Hasan Al-Horhoni mencatat selama 30 tahun dia tidak tidur malam. Mansur bin Amar mengatakan, kebersihan hati dicapai dengan 4 latihan: bercampur dengan aulia Allah, mengaji Al-Quran, salat di malam hari, mengeluarkan air mata pada waktu salat. Imamiyah Tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi pada waktu menjelaskan tujuan sufi mengatakan, "Kami tidak mengambil tasawuf ini di pikiran dan pendapat orang, tetapi kami ambil dari menahan lapar dan menahan kecintaan kepada dunia, meninggalkan kebiasaan kami sehari-hari mengikuti segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang." Jelasnya dan nyata sekali kini, bahwa ilmu tasawuf ini bukanlah semata-mata ilmu yang hanya bermain-main dengan kata-kata hakikat atau makrifat yang menjadi topik pembicaraan di kedai-kedai kopi dengan meremeh-remeh dan pelecehan terhadap syariat.
Ini adalah sesuatu yang besar atas jangkauan pikiran. Hayatilah catatan pengalaman Hujatul Islam Imam Ghazali ini yang tercatat dalam kitabnya Minhajul Abidin sebagai satu rumusan tentang tasawuf ini. Ketahuilah, hal ibadah telah cukup kami pikirkan, telah pula kami teliti jalannya dari awal sampai tujuan akhirnya yang diidam-idamkan oleh para penempuhnya, abid, salik, ilmuwan. Ternyata suatu jalan yang sangat sulit, banyak tanjakan-tanjakannya, pendakiannya, sangat payah dan jauh perjalanannya, besar bahayanya dan tidak sedikit pula hambatannya dan rintangannya, samar di mana tempat celaka dan akan binasa, banyak lawan dan penyamunnya, sedikit teman dan penolongnya. Bayangan salah satu tempat celaka dan binasa ini bisa diambil iktibar dari kisah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada satu waktu di dalam hutan tanpa makanan dan minuman beberapa lama. Tiba-tiba datang awan, lalu turun hujan. Dapatlah Syekh itu menghilangkan dahaganya. Dengan tidak semena-mena datang satu lembaga yang bersinar tidak jauh dari situ dan lembaga itu berkata, "Aku ini Tuhanmu. Sekarang ini aku halalkan segala yang haram untuk kamu." Mendengar itu Syekh Abdul Qadir pun membaca, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Lembaga itu berubah jadi publik lalu berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah kamu telah selamat dari tipu helaku." Kemudian setan itu bertanya kepada beliau bagaimana dia bisa mengenal setan itu dengan segera. Jawab Syekh Abdul Qadir, bahwa ketika setan itu mengatakan ia menghalalkan yang haram, maka dengan segera ia tahu bahwa bukan datang dari Allah Ta'ala, karena Allah tidak menghalalkan segala yang haram. Sang Kiai